Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Dwi Sucita. Ini kita akan membahas tentang pendidikan demokrasi dalam upaya membangun masyarakat cerdas dan partisipatif. Mengapa pendidikan demokrasi? Nah, kita mengetahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sehingga partisipasi masyarakat dalam demokrasi ini akan menghasilkan demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya berperan sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sarana dalam membangun nilai-nilai demokrasi, seperti keterlibatan rakyat, kebebasan berpendapat, serta keadilan dan kesetaraan. Baru-baru ini, yaitu tepatnya 27 November 2024, Indonesia baru saja mengadakan pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah. Ada beberapa fakta yang menarik dari hasil pilkada tersebut. Yaitu yang pertama adalah dari sisi data partisipasi masyarakat dalam pilkada, di mana pada tahun 2020 partisipasi masyarakat dalam pilkada itu mencapai 73,68%, yang menurun di tahun 2024 ini yang hanya 71%. Berikutnya adalah ICW mencatat bahwa 138 calon kepala daerah di Pilkada 2024 ini terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Baik itu sudah menjadi tersangka atau mungkin hanya disebutkan dalam sidang-sidang korupsi. Nah, partisipasi dalam demokrasi adalah jantung dari sebuah sistem pemerintahan yang berdaulat rakyat. Hal ini memungkinkan rakyat untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan keinginan mereka. Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah lebih mencerminkan kehendak rakyat. Filsuf Yunani Socrates menganalogikan bahwa demokrasi ibaratnya kapal. Jika semua penumpang kapal diizinkan untuk menjadi nahkoda tanpa pengetahuan navigasi, maka besar kemungkinan kapal tersebut akan tersesat atau tenggelam. Nah, dalam konteks ini menggambarkan bahwa jika orang-orang yang tidak berkompeten memimpin, maka negara beresiko mengalami kegagalan. Untuk itu, harusnya calon-calon pemimpin yang kita pilih harus berkompeten, sehingga pendidikan di sini berperan untuk menciptakan pemimpin yang memiliki kemampuan dan berkarakter yang baik. Yang berikutnya adalah menciptakan pemilih yang cerdas dan partisipatif. Pemimpin harus dipilih dengan bijak. Pemimpin yang dipilih harus memang memiliki kompetensi, visi misi yang jelas, serta track record yang baik. Lalu bagaimana peran pendidikan dalam demokrasi? Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan dapat membentuk nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan dalam berpendapat, toleransi, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi, memahami pluralitas, keadilan sosial, dan saling menghargai. Demokrasi akan kuat di masyarakat yang memiliki budaya dan nilai-nilai demokrasi yang sehat. Melalui pendekatan pembelajaran yang tepat, siswa dapat dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang demokratis. Berikutnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan individu untuk mengevaluasi informasi secara objektif, memikirkan berbagai perspektif, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan bijaksana. Masyarakat yang teredukasi menggunakan keterampilan berpikir kritisnya untuk mempertimbangkan calon pemimpin berdasarkan hasil analisis sehingga mampu membuat pilihan dengan bijak. Berikutnya adalah mendorong partisipasi aktif. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan berbagai strategi untuk melibatkan siswa secara aktif, baik secara individu maupun kelompok. Dengan berpartisipasi, individu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga dapat menentukan arah dan kebijakan negara. Selanjutnya bagaimana implementasi pendidikan demokrasi dalam pembelajaran? Nah, untuk menumbuhkan budaya demokrasi dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran, misalnya yang melibatkan dialog dan diskusi di dalamnya.
di mana semua guru dan siswa merasa didengar dan dihargai, memberikan ruang untuk siswa dalam berkolaborasi. Guru juga dapat menggunakan pendekatan berbasis masalah, proyek, atau studi kasus yang berguna untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dari siswa. Pelibatan siswa secara langsung dalam praktek-praktek demokrasi seperti musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas secara demokratis, ini membuat siswa belajar untuk menghormati perbedaan pendapat dan mengambil keputusan bersama. Sekolah dapat menciptakan lingkungan budaya yang demokrasi dengan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan ide atau kritik serta membiasakan perilaku demokratis serta seperti menghormati pendapat teman, berkomunikasi secara santun. Nah, hal ini bisa dilakukan misalnya dengan keterlibatan siswa dalam organisasi seperti OSIS atau ekstrakurikuler juga menjadi sarana penting untuk melatih kepemimpinan dan kerjasama. Pendidikan yang berbasis pada pengalaman, diskusi, keterlibatan langsung ini akan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, aktif, dan berdaya. Melalui pendidikan, demokrasi diharapkan menciptakan calon-calon pemimpin yang kompeten serta pemilih-pemilih yang cerdas dan partisipasi. Dengan mengimplementasikan demokrasi dalam pendidikan, siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Melalui implementasi pendidikan demokrasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis. Terima kasih. Demikian topik kita pada kali ini. Sampai berjumpa di topik-topik selanjutnya. Terima kasih.